Lampu sorot itu membakar wajah saya. Ribuan tepuk tangan menggema di Grand Ballroom Hotel Mulia, merayakan mahakarya yang baru saja tampil. Di panggung utama, Ibu Sonya, ibu mertua saya, berdiri anggun dalam balutan kebaya sutra, tersenyum bak seorang ratu. Ia menerima pujian atas karya yang bukan miliknya. Karya itu adalah milik saya. Seorang kolektor seni ternama dari Paris, Tuan Dubois, menghampirinya. "Madame Sonya," katanya dengan antusias, "koleksi ini magnifik. Jiwanya begitu kuat. Siapa empu? Siapa seniman jenius di baliknya?" Ibu Sonya tertawa ringan. Tawa yang selalu terdengar seperti denting kristal mahal. Ia memberi isyarat ke arah backstage. Saya, Nafisa, menantunya. Saya melangkah maju dari kegelapan. Jantung saya berdebar kencang, mengira inilah saatnya. Saat di mana saya akan diakui. Ibu Sonya merangkul bahu saya. "Ah, Tuan Dubois," katanya. "Kenalkan, ini Nafisa. Dia yang memastikan wedang jahe saya selalu hangat saat saya sedang mencari inspirasi." Tawa sopan para tamu terdengar seperti pecahan kaca di telinga saya. Malam itu, di puncak pencapaian artistik saya, di depan seluruh dunia, saya diperkenalkan sebagai seorang tukang seduh teh. Malam itu, saya memutuskan, api di tangan saya, api yang mereka sebut jiwa dalam batik itu, akan saya padamkan. Dan mereka akan kehilangan segalanya. Gemuruh di backstage adalah dunia yang Nafisa kenal. Udara berbau hairspray, keringat para model, dan aroma malam, lilin, panas dari sisa-sisa kain batik yang baru disetrika. Selama 1 jam terakhir, Nafisa adalah hantu. Ia berlutut di lantai, menjahit keliman yang lepas pada gaun model terakhir, memastikan lipatan kain jatuh dengan sempurna. Kain itu bukan sembarang kain. Itu adalah Sido Asih Rembulan, sebuah motif batik tulis adiluhung yang ia ciptakan setelah 3 bulan meditasi dan puasa. Ia menuangkan seluruh jiwanya ke dalam canting itu, menggambar setiap titik lilin dengan doa. Kain itu adalah nyawanya. Nafisa, suaminya, Banyu, menemukannya di sudut gelap. Wajah Banyu tegang namun penuh kekaguman. "Mas, kamu berhasil sayang." Mereka terdiam. Tuan Dubois dari Paris sampai berdiri. Semua orang menangis haru saat gaun terakhir itu keluar. Banyu memegang kedua bahu istrinya. "Kamu jenius." Nafisa hanya tersenyum tipis. "Yang penting, Mama senang, Mas." "Mama akan lebih dari senang," kata Banyu, meski ada nada ragu dalam suaranya. "Ayo, Mama akan memberikan pidato penutupan." Nafisa merapikan blus katun sederhananya. Ia tidak memakai gaun. Tempatnya bukan di depan. Tempatnya adalah di belakang, sebagai tangan tak terlihat yang menciptakan keajaiban. Di panggung utama, Ibu Sonya Prawiryo adalah pusat alam semesta. Sebagai Presiden Direktur Mahakarya Batik Nusantara, ia adalah wajah dari warisan keluarga yang hampir mati sebelum Nafisa datang. Ibu Sonya, seorang sosialita papan atas Jakarta, tidak pernah bisa memegang canting. Tangannya terlalu terawat untuk menyentuh lilin panas. Tapi ia pandai menjual cerita. Terima kasih," suara Ibu Sonya mengalun merdu di mikrofon. Tepuk tangan kembali menggema. Menciptakan koleksi ini adalah sebuah perjalanan spiritual bagi saya. Saya menuangkan seluruh jiwa saya ke dalam setiap lembar kain. Nafisa berdiri di kegelapan sisi panggung, mendengarkan kebohongan yang sudah ia hafal di luar kepala. Lalu, momen itu tiba. Tuan Dubois, kolektor seni yang sangat dihormati dari Le Musée des Arts Décoratifs di Paris, diundang ke atas panggung untuk memberikan apresiasi. "Madame Sonya," kata Tuan Dubois dengan aksen Prancis yang kental, "saya telah melihat ribuan koleksi, tapi malam ini, saya tidak melihat kain, saya melihat jiwa. Pola Sido Asih Rembulan itu bukan sekadar desain, itu adalah sebuah doa yang hidup. Dunia harus tahu siapa empu, siapa seniman jenius di baliknya." Hening. Seluruh mata tertuju pada Ibu Sonya. Nafisa merasakan jantungnya berhenti berdetak. Ini dia. Ini adalah momen yang dijanjikan Banyu. Momen di mana kerja kerasnya akan diakui. Ibu Sonya tampak sedikit panik, tapi bukan karena pertanyaan itu. Matanya mencari-cari ke sisi panggung. Ia melihat Nafisa. "Ah, Nafisa, sayang, kemarilah sebentar," panggil Ibu Sonya, melambai dengan anggun. Nafisa gemetar. Ia melangkah keluar dari kegelapan, menuju cahaya yang menyilaukan. Ratusan kamera menyorotnya. Banyu tersenyum bangga dari barisan depan. "Tuan Dubois," kata Ibu Sonya sambil merangkul bahu Nafisa dengan erat. "Anda tepat waktu. Kenalkan, ini Nafisa, istri Banyu, putra saya,
Tuan Dubois menatap Nafisa, matanya yang tajam langsung tertuju pada tangan Nafisa. Tangan yang ramping, dengan noda-noda samar bekas lilin dan pewarna yang tidak bisa hilang. Madam Nafisa, Tuan Dubois meraih tangan Nafisa dan mencium punggung tangannya. Tangan Anda adalah emas. Anda seorang jenius. Motif itu... Sebelum Nafisa bisa mengucapkan sepatah kata pun, Ibu Sonya tertawa. Tawa renyah yang memotong segalanya. "Oh, Tuan Dubois, Anda salah paham," katanya. "Nafisa ini memang segalanya bagi saya. Dia lebih dari sekadar muse domestik saya." Nafisa membeku. "Muse domestik?" Ibu Sonya melanjutkan. Suaranya terdengar begitu tulus, namun setiap kata adalah belati beracun. "Dia yang memastikan wedang jahe, saya selalu hangat di ruang kerja saat saya sedang mencari inspirasi. Tanpa dia, inspirasi saya tidak akan mengalir." Tuan Dubois mengerutkan kening, bingung. "Dan," tambah Ibu Sonya, seolah berbagi rahasia yang lucu, "dia sangat telaten. Dia yang mencuci semua kain-kain sutra percobaan saya. Tangan yang Anda puji itu memang ajaib dalam merawat sutra. Bukan begitu, sayang?" Waktu berhenti. Suara tawa kecil yang sopan dari para sosialita di barisan depan terdengar seperti pekikan burung gagak. Kilatan kamera kini terasa seperti tamparan. Banyu, di kursinya, tampak pucat pasi. Ia hendak berdiri, namun terlambat. Nafisa merasakan darahnya surut dari wajahnya. Ini bukan sekadar penghinaan. Ini adalah pemusnahan. Ia dihapus. Di depan kolektor seni terbesar di dunia, di depan media, di atas panggung mahakaryanya sendiri, ia baru saja diperkenalkan sebagai tukang cuci dan tukang seduh teh. Nafisa menarik tangannya dari genggaman Tuan Dubois. Ia tidak menangis. Ia bahkan tidak marah. Ia hanya merasakan kehampaan yang dingin dan luas. Dengan punggung lurus, ia menatap mata Ibu Sonya. Lalu, ia tersenyum. Senyuman tipis yang tidak sampai ke matanya. "Permisi, Bu, Tuan Dubois," bisiknya. Ia berbalik. Tidak kembali ke backstage. Ia berjalan lurus ke arah tangga panggung, menuruni tangga itu, dan berjalan di lorong utama Grand Ballroom. Ia berjalan melewati suaminya yang mematung, melewati para tamu undangan yang menatapnya bingung. Ia berjalan keluar dari ballroom yang gemerlap itu, keluar dari hotel mewah itu. Ia tidak menunggu Alphard keluarga. Ia memesan Gojek. Setengah jam kemudian, ia tiba di rumah. Ia tidak masuk ke rumah utama yang megah. Ia berjalan ke Gria, bengkel, kecil di pavilion belakang. Ini adalah dunianya. Tempat di mana puluhan canting tergantung rapi, di mana wajan-wajan lilin berjejer, dan di mana gulungan-gulungan sutra putih terhampar seperti kanvas yang menunggu untuk dihidupkan. Ia duduk di bangku kayunya. Ia menatap sebuah desain yang baru setengah jadi di atas meja. Sebuah pesanan khusus untuk keluarga kerajaan Brunei. Pintu Gria terbuka. Banyu masuk, napasnya terengah-engah. "Nafisa, ya Tuhan, kamu baik-baik saja?" Aku melihatnya. Aku bersumpah, aku akan bicara pada Mama. Itu tidak bisa dimaafkan." "Nafisa?" Nafisa mendongak. Matanya, yang biasanya selembut kabut pagi Yogyakarta, kini terlihat keras dan jernih seperti berlian. "Aku tidak akan menggambar lagi, Mas," katanya pelan. Banyu terdiam. "Apa maksudmu?" Kamu butuh istirahat. Tentu, istirahatlah beberapa hari." "Tidak," kata Nafisa, suaranya datar. Ia mengambil canting kesayangannya, canting yang ia gunakan untuk menggambar Sido Asih Rembulan, dan meletakkannya kembali ke dalam kotaknya. "Aku tidak akan menggambar lagi." "Untuk koleksi baru?" tanya Banyu. Suaranya bergetar. Nafisa menutup kotak itu. Suara klik kayu yang menutup terdengar final. "Tidak, Mas Banyu. Aku tidak akan menggambar lagi. Untuk dia." P2. 3 hari pertama adalah perang dingin. Ibu Sonya mengharapkan saya menangis. Ia mengharapkan saya memohon. Ia menunggu saya di meja makan keesokan paginya, seolah tidak terjadi apa-apa, siap untuk melontarkan hinaan baru. Tapi, saya tidak datang. Banyu, suami saya, yang datang, sendirian. Ibu Sonya sedang menyeruput teh melati paginya di ruang makan yang megah. Dindingnya dihiasi foto-foto dirinya bersama para pejabat, dan tentu saja foto besar dirinya di depan Gria batik memegang canting seolah-olah ia adalah sang empu. Sebuah kebohongan yang dipajang. "Di mana istrimu?" tanya Ibu Sonya, nadanya ringan, seolah menanyakan cuaca. "Nafisa sedang berkemas, Ma," jawab Banyu, suaranya datar. Ia meletakkan sendoknya. Ibu Sonya tertawa. "Oh, drama sekali. Berkemas mau kemana?
pulang ke Yogyakarta? Mengadu pada ibunya yang penjual batik di pasar itu? Silakan, dia akan kembali dalam seminggu saat uangnya habis. Dia tidak berkemas untuk pergi, kata Banyu. Dia berkemas untuk berhenti. Dia mengemasi cantingnya. Semua peralatannya. Tawa Ibu Sonya berhenti. Apa maksudmu? Nafisa sudah memberitahu saya tadi malam. Dia tidak akan menggambar lagi untuk perusahaan. Dia selesai. Omong kosong. Suara Ibu Sonya naik 1 oktav. Dia terikat kontrak. Kontrak apa, Ma? Banyu menatap ibunya. Kontrak sebagai istri Banyu atau kontrak sebagai tukang seduh teh. Mama tidak pernah memberinya kontrak kerja. Mama tidak pernah memberinya jabatan. Mama tidak pernah memberinya gaji. Ibu Sonya terdiam. Itu benar. Selama ini, Nafisa bekerja atas dasar pengabdian seorang menantu. Dia pikir dia siapa? Desis Ibu Sonya. Dia hanya seorang gadis desa yang beruntung. Aku yang membuatnya terkenal. Bukan, Ma, kata Banyu, berdiri dari kursinya. Dia yang membuat Mama terkenal. Dan Mama baru saja membunuhnya. Ya apa, Putu? Diam 1 minggu kemudian, kepanikan di kantor Mahakarya Batik Nusantara mulai terasa. Awalnya hanya bisikan, kini menjadi kepanikan terbuka. Pesanan dari Istana Kerajaan Brunei, pesanan terbesar mereka tahun ini, sudah jatuh tempo untuk persetujuan desain. Desain itu masih berupa sketsa setengah jadi di meja Gria Nafisa. Ibu Sonya, dengan arogansi yang tersisa, mencoba mengambil alih. Ia memanggil 3 pembatik senior ke ruangannya. 3 pria paruh baya yang telah mengabdi pada keluarga itu lebih lama dari Banyu hidup. Mereka adalah orang-orang yang mengajari Nafisa teknik kuno. Namun kini mereka mengakui Nafisa sebagai empu, master, mereka. Ibu Sonya melempar buku sketsa Nafisa yang belum selesai ke atas meja. Selesaikan ini, perintahnya. Ketiga pria itu saling berpandangan. Pak Karyo, yang paling senior, mengambil buku itu. Ia mengamatinya sejenak, lalu menggelengkan kepala. Maaf Ibu, kata Pak Karyo dengan hormat. Kami tidak bisa. Apa maksudmu tidak bisa? Saya bayar kalian, ini hanya gambar. Ini bukan sekadar gambar, Bu, kata Pak Karyo. Tangannya yang kapalan menyentuh sketsa itu. Ini adalah jiwa empu Nafisa. Kami bisa meniru garisnya, tapi kami tidak bisa memberinya nyawa. Kainnya akan mati. Itu akan menjadi penghinaan bagi motif ini. Saya tidak peduli dengan nyawa, teriak Ibu Sonya, kehilangan ketenangannya. Saya butuh ini selesai dalam 2 hari. Brunei menelepon saya. Kalau begitu, kata Pak Karyo, meletakkan buku sketsa itu kembali ke meja. Ibu harus memintanya langsung kepada sang empu. Kami bertiga, berhenti hari ini. Kami tidak sudi merusak karya agung dengan tangan kami yang kotor. Ketiganya membungkuk hormat, lalu berjalan keluar ruangan, meninggalkan Ibu Sonya yang ternganga. Kabar itu menyebar seperti api. Dalam 24 jam, seluruh 15 pengrajin di Gria itu meletakkan canting mereka. Mereka mogok kerja, bukan karena uang, tapi karena kesetiaan. Gria itu kini sunyi. Untuk pertama kalinya dalam 50 tahun, tidak ada aroma lilin panas yang tercium dari pavilion belakang. 2 minggu kemudian, telepon berdering tanpa henti. Ibu Sonya, ini dari Vogue Singapore. Kapan kami bisa mendapatkan preview koleksi baru? Katanya empu Nafisa yang mendesainnya. Madam Sonya, ini Tuan Dubois. Saya mendengar rumor yang mengganggu di Jakarta. Apa benar Anda? Bu Sonya, Istana Brunei resmi membatalkan pesanan. Mereka bilang mereka sangat tersinggung karena mendengar kabar tentang perlakuan ibu terhadap sang desainer di malam fashion show. Perusahaan itu lumpuh. Saham, meski perusahaan keluarga, nilainya anjlok di mata kolektor. Para sosialita yang kemarin memujanya, kini berbisik di belakangnya. Ibu Sonya kini bukan hanya seorang CEO yang gagal, ia adalah bahan gosip. Dalam keputusasaan, ia melakukan hal yang tak terpikirkan. Ia pergi ke Gria. Ia menemukan Nafisa di sana. Tapi Nafisa tidak sedang meratapi nasib. Ia sedang berkebun. Ia sedang menata anggrek bulan di pot-pot tanah liat. Ia terlihat damai. Wajahnya yang pucat karena stres selama bertahun-tahun, kini tampak segar. Kamu, desis Ibu Sonya dari ambang pintu. Nafisa menoleh tersenyum tipis. Selamat siang, Bu. Kamu puas sekarang? Teriak Ibu Sonya, suaranya pecah. Kamu menghancurkan warisan keluarga ini. Kamu menghancurkan kerja keras ayah Banyu. Semua karena ego kecilmu itu. Nafisa berhenti menyiram anggreknya. Ia menatap ibu mertuanya. Warisan ini sudah hampir hancur saat saya datang, Bu, kata Nafisa. Suaranya tenang. Perusahaan ini hanya menjual nama, tanpa karya.
Saya yang memberinya karya, saya yang memberinya jiwa. Beraninya kamu? Saya hanya menghentikan apa yang menjadi milik saya, lanjut Nafisa. Jiwa saya bukan untuk dijual, dan jelas bukan untuk dihina. Aku akan menuntutmu, kata Ibu Sonya. Suaranya gemetar karena amarah dan ketakutan. Aku akan memecatmu. Nafisa tertawa kecil. Tawa yang getir. Memecat saya dari apa, Bu? Dari posisi saya sebagai tukang seduh teh? Silakan. Ibu Sonya kehabisan kata-kata. Ia melihat wanita di depannya. Ini bukan lagi menantu penurut yang bisa ia injak-injak. Ini adalah orang asing. Cukup, Ma. Suara Banyu yang berat dan dingin memotong ketegangan. Ia berdiri di belakang ibunya. Wajahnya keras seperti baja. Banyu, syukurlah kamu di sini. Lihat istrimu ini. Dia sudah gila. Dia tidak gila, Ma. Dia akhirnya waras, potong Banyu. Dan dia benar. Banyu melangkah masuk, berdiri di samping Nafisa. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah Ibu Sonya lihat sebelumnya. Itu bukan tatapan seorang anak, itu tatapan seorang lawan. Saya telah menjadwalkan rapat umum pemegang saham luar biasa. Besok pagi, pukul 9, di ruang rapat utama, kata Banyu. Ibu Sonya tertawa histeris. RUPSLB, jangan konyol Banyu, perusahaan ini milikku. Aku pemegang 90% saham warisan ayahmu. Kamu hanya punya 10%. Dan ia menunjuk Nafisa. Dia tidak punya apa-apa. Rapat apa yang mau kalian adakan? Bukan rapat tentang saham, Ma, kata Banyu. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah amplop tebal, dan menyerahkannya pada ibunya. Ini adalah rapat tentang aset, dan Mama benar, Nafisa tidak punya saham. Banyu berhenti sejenak, lalu menjatuhkan bom yang sesungguhnya. Nafisa memiliki sesuatu yang jauh lebih penting daripada saham. Dia memiliki hakinya. Ibu Sonya membuka amplop itu. Matanya membelalak. Di dalamnya bukan uang. Itu adalah lembaran-lembaran sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI. Apa? Apa ini? Bisiknya. Saat aku mengambil alih manajemen 5 tahun lalu, Banyu menjelaskan, suaranya bergema di geria yang sunyi itu. Aku sadar Mama tidak pernah menghargai Nafisa. Aku tahu hari seperti ini akan datang. Jadi, aku melakukan satu hal untuk melindunginya. Nafisa melangkah maju. Setiap motif yang saya ciptakan, Sido Asih Rembulan, Cakra Manggilingan, Skar Jagat Kontemporer, semua koleksi yang Ibu pamerkan dan sebut sebagai inspirasi spiritual. Ibu, semuanya saya daftarkan ke Haki atas nama saya, Nafisa Anindita, bukan atas nama PT, Mahakarya Batik Nusantara. Tangan Ibu Sonya gemetar. Kertas-kertas itu berjatuhan ke lantai. Artinya apa, Ma? Lanjut Banyu, suaranya tanpa ampun. Artinya, 80% dari seluruh pendapatan perusahaan selama 5 tahun terakhir, 100% dari reputasi global kita, dibangun di atas aset intelektual yang bukan milik perusahaan. Nafisa menatap lurus ke mata Ibu Sonya. Tidak ada lagi rasa takut di sana. Artinya, secara hukum, perusahaan Ibu telah mencuri karya saya selama 5 tahun. Dan saya tidak menuntut royalti. Nafisa berhenti, lalu memberikan pukulan terakhir. Besok pagi, saya datang ke rapat, itu bukan sebagai menantu ibu. Saya datang sebagai pemilik haki. Dan saya datang untuk menarik kembali semua aset saya. Efektif, segera. Ibu Sonya merasakan kakinya lemas. Ia ambruk, terduduk di antara pot-pot anggrek Nafisa. Kerajaannya telah runtuh, bukan karena bom, tapi karena selembar kertas yang membuktikan siapa pemilik jiwa yang sebenarnya. P3, pukul 9 pagi. Ruang rapat utama terasa dingin dan pengap, padahal pendingin udara bekerja sempurna. Ibu Sonya duduk di kursi CEO di ujung meja, tapi hari ini kursi itu terasa terlalu besar untuknya. Wajahnya pucat pasi, riasannya yang tebal, tidak mampu menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Ia terlihat tua, ia terlihat kalah. Banyu duduk di sisi kanan meja. Nafisa duduk di sisi kiri. Di antara mereka, di ujung meja yang lain, duduk seorang pria berkacamata dengan setelan jas mahal yang tidak mereka kenal. Selamat pagi, Ibu Sonya, pria itu memulai. Suaranya tajam dan profesional. Perkenalkan, saya Wisnu Wardana dari firma hukum Wardana & Partners. Saya di sini mewakili klien saya, Ibu Nafisa Anindita, terkait sengketa hak atas kekayaan intelektual. Sengketa? Bisik Ibu Sonya. Saya akan langsung ke intinya, kata Wisnu, membuka map tebal di depannya. Klien saya adalah pemilik sah atas 47 desain motif batik tulis
yang telah digunakan secara komersial oleh PT Mahakarya Batik Nusantara selama 5 tahun terakhir. Ini adalah daftar sertifikat hakinya. Ia mendorong salinan dokumen itu ke arah Ibu Sonya. Berdasarkan perhitungan audit kami, lanjut Wisnu, perusahaan Ibu telah meraup keuntungan kotor sekitar 300 miliar rupiah dari penggunaan tanpa izin aset intelektual klien saya. Secara hukum, kami memiliki dasar yang sangat kuat untuk menuntut ganti rugi penuh, plus bunga, dan kerugian imaterial. Wajah Ibu Sonya mengeras. Kamu mau memeras ibumu sendiri, Banyu? Banyu menggeleng pelan. Ini bukan pemerasan, Ma. Ini keadilan. Klien saya, Wisnu mengambil alih, tidak ingin menghancurkan warisan keluarga ini. Sebaliknya, beliau ingin menyelamatkannya dari manajemen yang salah urus dan tindak pidana pencurian. Mata Ibu Sonya membelalak ngeri mendengar kata pencurian. Jadi, kata Wisnu, klien saya menawarkan sebuah kesepakatan damai. Ada 2 pilihan di atas meja untuk Ibu. Ia mengangkat satu jari. Pilihan pertama, kami mendaftarkan gugatan hukum siang ini. Kami akan mengadakan konferensi pers, menunjukkan semua bukti haki, dan membeberkan fakta bahwa Ibu telah membangun reputasi Ibu di atas karya curian menantu Ibu sendiri. Perusahaan akan bangkrut seketika. Rekening Ibu akan dibekukan, dan Ibu akan menghabiskan sisa hidup Ibu menghadapi tuntutan pidana dan perdata. Hening. Hanya terdengar suara napas Ibu Sonya yang berat. Wisnu mengangkat jari keduanya. Pilihan kedua, Ibu menandatangani surat-surat ini. Ia mendorong setumpuk dokumen lain ke arah Ibu Sonya. Ibu akan segera mengundurkan diri dari semua jabatan di perusahaan, efektif hari ini. Ibu akan menyerahkan 90% saham Ibu, 50% kepada Bapak Banyu sebagai putra Ibu, dan 40% kepada Ibu Nafisa sebagai kompensasi damai atas penyelesaian sengketa haki. Ini perampokan, teriak Ibu Sonya. Ini penyelamatan, sahut Nafisa. Suaranya terdengar untuk pertama kalinya. Nafisa berdiri. Ia tidak lagi terlihat seperti gadis desa yang ketakutan. Ia terlihat seperti seorang ratu. Selama ini, kata Nafisa, Ibu mengambil jiwa saya dan menyebutnya milik Ibu. Sekarang, saya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Sebagai gantinya, saya akan memberikan lisensi resmi haki saya kepada perusahaan, di bawah manajemen yang baru. Perusahaan akan selamat, nama Prawiryo akan selamat, tapi Ibu selesai. Ibu Sonya menatap Banyu, mencari secercah harapan. Tanda tangani, Ma, kata Banyu, suaranya dingin. Ini satu-satunya jalan keluar. Jangan paksa aku memilih antara menyelamatkan nama baik ayah atau menyelamatkan egomu. Ibu Sonya gemetar hebat. Ia melihat surat gugatan di sisi kiri. Ia melihat surat penyerahan saham di sisi kanan. Di depannya, berdiri menantunya, wanita yang ia sebut tukang seduh teh, kini memegang nasibnya di tangan. Dengan tangan yang gemetar, Ibu Sonya mengambil pulpen. Ia menandatangani setiap lembar dokumen. Ia baru saja menyerahkan kerajaannya. 1 tahun kemudian, Jakarta Fashion Week. Suasananya 10 kali lebih megah dari pertunjukan di Hotel Mulia. Ini adalah panggung utama Jakarta Fashion Week. Backstage tetap kacau, tapi kali ini Nafisa tidak berlutut menjahit keliman. Ia berdiri di depan monitor besar, memberikan arahan terakhir kepada show director. Ingat Dewi, katanya kepada model utama. Gaun itu adalah doa. Berjalanlah dengan rasa syukur. Di luar, lampu meredup. Musik tradisional gamelan yang dipadukan dengan beat elektronik modern mulai mengalun. Di atas panggung, sebuah layar LED raksasa menyala. Bukan lagi nama Mahakarya Batik Nusantara. Yang tertera adalah Mahakarya Nafisa Anindita, Creative Director. Koleksi itu keluar. Itu bukan sekadar batik, itu adalah seni yang hidup. Para penonton menahan napas. Setiap helai kain adalah sebuah pernyataan. Di barisan paling depan, Tuan Dubois dari Paris duduk di sebelah Anna Wintour dari Vogue. Mata Tuan Dubois berbinar. Setelah model terakhir berjalan, lampu panggung menyala terang. Dan sekarang, suara MC menggema, wanita di balik keajaiban ini, sang empu, sang jiwa, Nafisa Anindita. Nafisa melangkah keluar. Ia tidak lagi memakai blus katun sederhana. Ia mengenakan gaun sutra hitam elegan rancangannya sendiri. Tepuk tangan itu bergemuruh, jauh lebih keras dari yang pernah diterima Ibu Sonya. Tuan Dubois melanggar protokol. Ia berlari kecil ke atas panggung, memeluk Nafisa, dan mengambil mikrofon dari MC. Saya katakan tahun lalu, teriaknya. Wanita ini jenius. Malam ini bukan hanya Jakarta, Paris, Milan,
New York, seluruh dunia melihat. Sang empu telah kembali. Seluruh ballroom berdiri. Standing ovation. Banyu, yang kini menjabat sebagai CEO baru, melangkah ke panggung dan berdiri di samping istrinya, bertepuk tangan paling keras untuknya. Dan di antara kerumunan itu, di baris ketiga, duduk seorang wanita yang hampir tak terlihat. Ibu Sonya. Ia masih diizinkan tinggal di rumah utama. Ia masih diberi uang bulanan oleh Banyu. Ia diundang ke acara itu, sebuah formalitas belaka. Ia tidak lagi duduk di baris VVIP. Ia duduk di antara influencer kelas menengah dan wartawan junior. Tidak ada yang menyapanya. Tidak ada yang memotretnya. Ia hanya seorang tamu tanpa nama. Dari atas panggung, di tengah kilatan lampu blitz dan hujan pujian, Nafisa melihatnya. Mata mereka bertemu sepersekian detik. Ibu Sonya mengharapkan tatapan penuh kebencian. Ia mengharapkan senyum kemenangan yang angkuh. Tapi yang ia dapatkan hanyalah anggukan kepala. Sebuah anggukan kecil yang tenang dari Nafisa. Sebuah anggukan yang berkata, "Saya menang. Tapi saya tidak akan menjadi seperti Anda." Anggukan itu adalah karma terakhir. Ibu Sonya tidak tahan lagi. Ia tidak bisa bertepuk tangan. Ia juga tidak bisa menangis. Ia hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Di tengah gemuruh tepuk tangan untuk menantunya, Ibu Sonya Prawiryo akhirnya benar-benar menghilang. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!